Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, bagaimana kabarnya? Tentu saya bukan. Jangan lupa jaga kesehatan, yang pertama. Yang kedua, jangan lupa sholat lima waktu. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu belajar di rumah untuk meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, alangkah baiknya tolong di like and share, juga subscribe channel pembelajaran Pak Suryansa ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita awali pelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas bersama-sama materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 2, yaitu di bab 12 yang berjudul mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Baiklah, untuk lebih lanjutnya kita bisa memperhatikan di sini materi pembelajaran kita. Jadi ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman itu ada dua memang, yaitu yang pertama halal, yang kedua haram. Nah, yang halal, tiga hal yang mutlak ini harus dipenuhi. Yang pertama wujud atau jenisnya itu halal. Kemudian yang kedua cara mendapatkannya juga halal. Dan yang ketiga proses pengolahannya juga halal. Nah, ini akan sesuatu yang halal itu baik makanan ataupun minuman nanti itu sangat bermanfaat, berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal kita. Nah, kemudian yang haram mengandung salah satu dari satu wujud atau jenisnya haram, atau cara mendapatkannya haram, atau yang ketiga proses pengolahannya haram. Nah, ini yang haram ini akan berdampak baik makanan maupun minuman itu akan berdampak negatif untuk tubuh kita, jiwa, dan akal. Nah, nanti sikap mulia yang kita dapatkan insya Allah, dan diharapkan kita membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram itu demi dampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal kita. Baiklah, untuk lebih lanjutnya materi yang akan kita bahas di sini nanti yang kita bahas ada beberapa hal tentang makanan dan minuman. Yang pertama makanan halal, yang kedua makanan haram, yang ketiga minuman halal, yang keempat minuman haram, yang kelima manfaat konsumsi makanan dan minuman halal. Kemudian yang keenam akibat buruk dari makanan dan minuman haram itu. Baiklah, untuk yang pertama kali makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal. Artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam atau hukum Islam. Yang kedua thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Nah, jadi ada dua ya syaratnya, halal dan thayyib.
halalan thayyiban. Jadi halal dan baik. Ada yang halal tapi belum tentu baik, ada yang baik tetapi juga tidak halal. Nah, adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Nah, berikut ini. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang B, halal dari segala cara mendapatkannya. Nah, halal dari segi cara mendapatkannya. Bagaimana mendapatkannya itu juga harus halal. Nah, kemudian yang C, halal dalam proses pengolahannya. Jadi dalam proses pengolahannya juga harus halal. Nah, 3 hal ini sangat penting dalam makanan, ketentuan makanan halal. Nah, kemudian yang kedua, makanan haram. Nah, makanan haram, adapun makanan yang haram adalah yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, yang termasuk di dalamnya itu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala, atau hewan yang disembelih menyebut selain nama Allah. Nah, kemudian yang B, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau dapat membahayakan terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah kita. Kemudian yang C, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais. Nah, kemudian yang D, makanan yang didapat dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak halal. Nah, itu ketentuan makanan yang disebut makanan haram. Nah, kemudian yang ketiga, minuman. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Nah, semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Nah, di sini adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah yang halalnya. Nah, yang halal minuman. Nah, yang A, tidak memabukkan. Nah, jadi setiap yang memabukkan itu adalah minuman yang tidak halal. Nah, jadi yang pertama, minuman yang halal itu tidak memabukkan. Kemudian D, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Nah, jadi tidak mendatangkan mudarat. Kemudian yang C, tidak najis. Jadi minuman itu tidak boleh najis, karena nanti bisa tidak halal. Kemudian yang D, didapatkan dengan cara yang halal. Nah, itu minuman halal. Jadi jenis minuman yang halal itu ada 4 jenis-jenisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, minuman haram. Nah, minuman haram itu yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar. Nah, adapun jenis-jenis minuman yang haram adalah sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, ini di dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Nah, itu termasuk minuman yang berasal dari najis atau terkena najis. Nah, kemudian yang C, minuman yang didapat dengan cara batil, dengan cara yang tidak halal. Misalnya minuman yang didapat dengan cara merampok, merampas, dan memeras atau mencuri. Nah, itu termasuk minuman yang didapat dengan cara yang tidak halal. Nah, karena mendapatkan yang tidak halal, maka minuman itu termasuk minuman yang haram untuk diminum walaupun minuman itu halal.
Nah, kemudian yang kelima, manfaat konsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, jadi ada manfaat-manfaatnya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi seseorang yang membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat. Nah, manfaatnya itu yang pertama, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang B, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang C, akan terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nah, itu manfaat kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, kemudian yang keenam, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Nah, di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram adalah yang pertama, amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Nah, terutama minuman keras, aman. Jadi walaupun bagaimana yang namanya minuman keras itu pasti dampaknya akan merusak jiwa. Ya, makanya kita dilarang oleh Allah untuk meminum khamar. Nah, kemudian yang C, makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Nah, misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, di antaranya tekanan darah tinggi, penyakit kanker, jantung, penyakit hati atau liver, dan sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Nah, makanya kalau ada orang yang makan minuman yang haram, apalagi minuman-minuman yang memabukkan, itu pasti otaknya terganggu. Makanya kadang-kadang mabuk. Kadang-kadang kalau sudah mabuk jalan di tengah jalan tuh kayak berjalan di atas awan katanya. Nggak tahunya jatuh di selokan. Nah, itu akibat-akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Kemudian yang D, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa menghalangi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena tadi, karena lupa tadi, karena terganggu saraf otaknya. Nah, bisa jadi akan menghilangkan ingatan, apalagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah macam-macam makanan halal maupun makanan minuman halal dan minuman haram, kemudian manfaat dan akibat buruknya dari makanan dan minuman haram tadi. Nah, ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat menghindari dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram yang dapat mengakibatkan kerusakan baik bagi jiwa, fisik maupun akal kita. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Bapak tutup, marilah kita tutup pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and share, juga subscribe channel pembelajaran Pak Suryansa ini. Semoga bermanfaat